Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, saudara-saudariku seketurunan Nabi Adam dimanapun saudara-saudari berada. Doa saya untuk semuanya, semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah akan meraih hasil yang sebaik-baiknya pula. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, saya mengajak untuk menggunakan anugerah terbesar dari Tuhan yang Maha Kuasa, yakni akal sehat. Akal adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan kepada makhluk-makhluk besar yang lainnya. Fa'abaina, mereka semuanya menolak. Wa ashfaqna wa hamalahal insan, dan manusialah yang bersedia menerima amanah itu. Wa kanal insanu dhuluman jahula, sungguh manusia itu telah aniaya dirinya sendiri. Akal harus kita manfaatkan karena akal adalah sumber kebajikan. Sekalipun kita tidak tahu dalil, nas, Al-Quran maupun hadis, tetapi manakala kita gunakan akal itu, kita akan tahu mana itu yang benar dan mana itu yang salah. Akal bisa membedakan mana itu jujur dan mana itu bohong. Akal bisa membedakan mana itu yang sebenarnya dan mana itu yang tipuan. Maka akal ini harus dirawat, harus dijaga, karena dengan akal kita akan menjalani hidup ini. Dengan akal kita juga masuk surga nanti. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, dengan apa engkau beribadah?" Dengan menggunakan akal. Maka ada orang ibadah, akalnya tidak jalan, itu artinya ibadahnya hanya ibadah kerudukan, ikut-ikutan namanya. Nah, akal ini ketika disodorkan kepadanya bukti, ketika disodorkan kepadanya fakta, dia akan menganalisa, dia akan mencermati, dan tentu bisa melihat fakta itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi nampaknya saudara-saudari sekalian, ternyata tidak semua orang yang punya akal itu menggunakan akalnya. Kenapa? Yang pertama, karena sudah tertutup oleh nafsunya. Akal sudah ditutup oleh nafsunya. Maka ketika nafsu sudah berkuasa, nafsu sudah mendominasi diri seseorang, orang itu akan susah untuk diingatkan, orang itu susah untuk diberitahu, orang itu susah untuk dinasehati. Kenapa? Karena akalnya sudah hilang dan sudah didominasi oleh nafsu. Lihat saudara-saudari sekalian,
mereka yang berbuat tidak baik. Bukan berarti mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang dilakukan itu tidak baik, tapi karena nafsunya, mereka tidak mau memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak usah jauh-jauh, saudara sekalian. Orang-orang jahat itu, orang-orang yang melakukan kejahatan kepada orang lain itu, sesungguhnya mereka juga punya akal, tetapi akalnya kalah. Orang yang nafsu memperkosa seorang wanita, orang yang punya nafsu merampok harta orang lain, itu karena nafsu. Tetapi suatu ketika kita tanyakan kepadanya, misalnya, Anda kok memperkosa wanita? Kalau kira-kira istrimu yang diperkosa, bagaimana sikap kamu? Maka dia tahu bahwa memperkosa itu tidak baik. Itu contohnya. Kenapa dilakukan? Karena nafsunya sudah teramat memuncak. Jadi apapun, kalau sudah didominasi oleh nafsu, maka akal akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, nafsu, yang kedua, akal itu akan hilang, tidak berdaya, tidak berguna, manakala orang itu sudah terlanjur cinta. Ya, orang yang terlanjur cinta itu akalnya tidak jalan. Dikasih tahu kayak apa, karena sudah terlanjur cinta, maka tidak ada gunanya nasihat itu. Maka cinta itu membutakan. Cinta itu mematikan pikiran. Cinta itu membuat seseorang tidak bisa berpikir lagi. Betulkah begitu, saudara? Ya. Mukibin itu karena sudah terkena doktrin cinta yang dalam kepada tabib. Maka apapun kalau sudah didasari pada cinta, enggak bisa bergeming, enggak bisa berubah. Maka dalam dialog mereka muncul narasi, lebih baik salah menyintai daripada salah membenci. Ini ungkapan yang sering mereka katakan. Lebih baik salah menyintai daripada salah membenci. Halo, selamat pagi saudaraku. Selamat pagi semuanya. Ada Selamat, ada Mawar, selamat pagi ya. Kemudian ada Wayan, selamat pagi Bapak Wayan. Saudara sekalian, jadi cinta yang dalam itu membutakan pikiran, mematikan pikiran. Tadi saya katakan ada orang yang sudah terlanjur cinta membuat narasi, lebih baik salah menyintai daripada salah membenci. Ini perlu kita jelaskan, saudara. Narasi atau kalimat ini sungguh salah dan sesat. Ya, salah menyintai. Menyintai tidak boleh salah. Menyintai harus betul. Menyintai seseorang harus tahu orang yang dicintai.
Anda sebagai orang yang beragama, cinta kepada Tuhan, Anda harus tahu, mengenal Tuhan itu siapa. Kalau Anda menyintai seseorang, tidak tahu orang itu seperti apa karakternya, seperti apa kelakuannya, seperti apa perangainya, seperti apa adabnya, seperti apa tata kramanya. Begitu Anda dibohongi, saya ini adalah Habib, langsung ente percaya, maka ente adalah orang yang sesat. Menyintai sesuatu, menyintai orang, harus tahu siapa orang itu. Anda menyintai sesuatu, Anda harus tahu sesuatu itu manfaatnya apa, gunanya apa. Karena tanpa tahu manfaatnya, tanpa tahu kegunaannya, sia-sia cinta Anda. Bahkan Anda membuang-buang waktu untuk mengelola, untuk memelihara sesuatu yang tidak ada gunanya itu. Sama ketika Anda menyatakan cinta kepada Habib, tapi Anda tidak tahu siapa Habib itu. Anda tidak tahu, tapi cintanya membabi buta, sampai Anda rela menjadi korban, rela menjadi bemper, rela menjadi tumbal, siap mati dengan Habib, demi Habib. Itu adalah kesesatan yang nyata. Maka kenalilah siapa Habib yang Anda cintai itu. Dan saat ini sudah terbongkar rahasianya. Sudah diketahui siapa Habib itu. Habib adalah keturunan Ubed, dan Ubed itu keturunan Yahudi. Jelas? Anda boleh cari tahu, Anda boleh cari datanya, dan Anda boleh bertanya kepada ahlinya, apalagi ahli DNA. Sudah ditunjukkan kepada Anda, tapi otak Anda, pikiran Anda tidak berjalan, maka Anda tidak mau menerima. Dan itulah cinta yang salah, sesat. Jadi pernyataan Anda, lebih baik salah menyintai daripada salah membenci, itu adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Saya ulang lagi, menyintai seseorang harus mengenal siapa orang yang dicintai. Sebab kalau Anda hanya percaya katanya, percaya penampilannya, di era sekarang ini orang bisa bertipu daya. Habib itu kalian anggap penampilannya seperti orang suci. Gamisnya besar, sorbannya, ugelnya besar, tangannya selalu memegang tasbih. Padahal itu penampilan menipu. Penampilan menipu untuk mencari perhatian dan agar orang-orang percaya kepadanya. Lalu di balik penampilannya yang seperti orang suci, ternyata perbuatannya Anda tidak tahu. Di luar sana mereka adalah penjahat, kelamin, predator. Tahu predator? Di luar sana mereka melakukan penipuan jual beli. Cincin yang harganya 10.000 dijual jutaan dengan dalil agama. Siapa yang tidak percaya kalau saya adalah keturunan Rasulullah, sesat, dan orang yang punya nasab sampai kepada Rasulullah harus dihormati, dicintai. Itu tipuan mereka. Di luar sana mereka
melakukan pendawiran di luar sana. Mereka buat kuburan-kuburan palsu demi memperoleh cuan atau uang. Anda tidak tahu, maka Anda tertipu. Cinta Anda kepada Khabib adalah cinta yang sesat. Tidak usah jauh-jauh, saudara sekalian, saya gambarkan. Ketika suatu ketika, misalnya, mohon maaf, umpamanya ada saudari saya, seorang wanita, berkenalan dengan laki-laki yang tampan, kemudian penampilannya meyakinkan, lalu tiba-tiba mengajak saudari saya perempuan itu untuk menikah. Apakah saudara langsung terima itu tanpa meneliti? Meskipun pada saat itu saudari saya yang wanita itu jatuh cinta karena ketampanannya, karena penampilannya. Maka jika langsung jatuh cinta tanpa menyelidiki, tanpa mencari tahu siapa sesungguhnya dia, bisa jadi saudari saya ini akan tersesat cintanya. Kenapa? Karena bisa jadi setelah kita selidiki, ternyata dia adalah bajingan. Ternyata dia adalah predator. Ternyata dia adalah orang yang menggunakan kesempatan perkenalan untuk mengeruk keuntungan, menipu. Ternyata dia adalah pengangguran. Ternyata dia adalah anak orang yang tidak jelas. Maka di situ cinta saudari kita adalah cinta yang sesat. Kalau itu diteruskan, apa yang terjadi? Kerugian besar. Pasti itu. Maka saudara-saudara, cinta tidak boleh salah. Menyintai keluarga Rasulullah tidak boleh salah. Kalau menyintai sesama atas dasar kemanusiaan, tidak masalah. Tetapi kalau memberikan cinta yang berlebih-lebihan, karena cinta kepada keluarga Rasulullah harus melebihi cinta kepada yang lainnya, maka harus selektif dan harus diketahui mereka itu. Jadi, saudara, jangan tersesat menyintai Khabib karena terbukti Khabib itu keturunan Yahudi, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, memanfaatkan tipuannya sebagai cucu Rasulullah untuk memperoleh keuntungan pribadinya. Jelas, narasi lebih baik salah menyintai itu adalah narasi yang sesat dan menyesatkan. Kemudian, daripada salah membenci, membenci tidak boleh. Kita tidak pernah membenci. Membenci seseorang bukan membenci fisiknya, bukan membenci kemanusiaannya, tetapi yang kita benci adalah akhlak. Yang kita benci adalah kebejatannya. Yang kita benci adalah kejahatannya. Yang kita benci adalah perbuatannya yang tidak sesuai, perbuatannya yang merugikan orang lain. Itu yang kita benci. Habib Rizik tidak kita benci fisiknya. Dia adalah makhluk Allah. Kalau misalnya meninggal, harus kita hormati. Kita perlakukan sebagai manusia, tidak seperti binatang, umpamanya. Jadi kita membenci itu adalah akhlak. Kata-katanya yang kotor, kata-katanya yang jahat, kata-katanya yang menghujat, kata-katanya yang mencaci, kata-katanya yang menghina. Itu yang kita benci. Karena sesungguhnya di antara sesama makhluk Allah harus saling menghormati. Karena manusia pada dasarnya
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saja memuliakan manusia, masa kita akan menghinakan? Maka sesungguhnya tidak ada orang yang menghinakan orang lain kecuali orang itu sendiri yang menghinakan dirinya sendiri. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, orang yang berbuat jahat, menjahati orang lain, itu sesungguhnya adalah menghinakan dirinya sendiri. Ketika Habib Rizik menghina-hina Gus Dur, maka sesungguhnya dia telah menghina dirinya sendiri, karena Gus Dur dimuliakan Allah. Ketika Rizik Syihab memonyet-monyetkan Kiai, maka sesungguhnya dialah yang monyet, karena Allah tidak pernah menyebut manusia itu sebagai monyet. Ketika Bahar Smith menyebut kiai-kiai sebagai babi atau anjing, maka dialah yang babi, yang anjing, karena Allah tidak pernah menyebut manusia lain sebagai babi dan anjing. Jadi yang menghinakan dirinya sendiri bukan orang lain. Maka di dalam Islam tidak boleh ada kebencian. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasut, iri dengki. Jangan saling benci membenci. Wa kunu lillahi ikhwana. Jadilah kamu karena Allah menjadi orang-orang yang bersaudara. Kebencian tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kenapa ada orang-orang membenci? Bukan membenci, tidak senang akhlak dan kelakuannya. Saya ulang lagi, tidak boleh ada membenci. Maka narasi yang disampaikan para kibin-kibin tadi, yang berbunyi lebih baik salah menyintai daripada salah membenci, itu adalah narasi yang sesat dan menyesatkan. Kibin-kibin tidak menggunakan akal, tidak menggunakan logikanya. Kenapa? Karena terlalu cinta. Maka saudara sekalian, kalau terlalu cinta, tunjukkan keterlaluan cinta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, jangan kepada yang lain. Karena kalau terlalu cinta kepada makhluk Allah, itu akan menghilangkan pikiran, menghilangkan logika, sehingga karena cinta itu Anda diperbudak dan Anda menjadi budak. Kibin-kibin itu menjadi budaknya para kabib. Dua sebab: karena terlalu cinta, terdoktrin. Yang kedua adalah nafsunya terlalu tinggi. Itulah saudara-saudara sekalian yang menyebabkan akal jadi mati. Insya Allah di lain kesempatan kita akan coba jelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana menggunakan akal ini, karena segala sesuatu itu dimulai dari akal. Kita ada itu karena kita punya akal. Keberadaan Anda dianggap ada, Anda dianggap ada karena Anda punya akal. Maka orang-orang yang berakal ada nilainya. Orang-orang yang tidak punya akal, ya seperti orang-orang yang gini, ODGJ, itu keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Afala ta'qilun, pesan Allah. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Hidup ini harus dilalui, dan akal adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dan kita rawat. Berpikirlah, karena sungguh pikiran itu
adalah senjata untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.